Ini seperti ada kendala listrik atau mungkin di sana ini. Ya Bu Tati ya. Kita tunggu, kita tunda dulu punya Yusniar sampai nanti dia Ya, masih masuk. benar-benar ya Pak ya. Ya, sekarang kita persilakan dulu peserta berikutnya. Yan Hardi, silakan. Baik Pak. Sudah ada mentor? Sudah Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak Sebastian Saragi, Eskom. Selamat pagi, Pak. Oke, mari sama kita saksikan ya, Saudara Yan Hardi Motinggo menyampaikan Baik, paparannya. Pak, Silakan Yan Hardi. Baik, sebelumnya saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Baik, yang terhormat kepada Ibu Tati Hartina Stompul, SE MAP selaku penguji. Kemudian yang terhormat Bapak Jumsadi Damani SH MHUM selaku coach. Kemudian Bapak Sebastian Saragi Eskom MIkom selaku mentor. Yang terhormat Ibu Rohayati SOS selaku LO. Dan Bapak Irwan selaku host. Dan seluruh mentor yang hadir pada seminar aktualisasi ini. Perkenalkan, saya Yan Hardi akan memaparkan laporan aktualisasi saya. Dari isu yang terpilih, yaitu belum optimalnya pemberian informasi tata cara pengelolaan konten manajemen sistem pada situs web perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar, saya melakukan gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi pemberian informasi tata cara pengelolaan konten manajemen sistem pada situs web perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar. Dan kegiatan yang sudah saya lakukan pada masa habituasi selama lebih kurang 1 bulan adalah yang pertama, membuat media informasi dalam bentuk buku petunjuk teknis tentang tata cara pengelolaan konten manajemen sistem. Kemudian kegiatan yang kedua adalah membuat media informasi digital dalam bentuk video tentang tata cara pengelolaan konten manajemen sistem. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah membuat media informasi dalam bentuk flyer tentang frequently asked question atau yang disingkat dengan FAQ dalam pengelolaan konten management system. Dan yang keempat adalah menyebarkan media informasi tentang pengelolaan konten management system pada grup WhatsApp admin teknis pengelola situs web perangkat daerah dan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar. Untuk kegiatan 1, tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyampaikan usulan dan konsep, serta meminta saran dari atasan dan rekan kerja. Yang kedua adalah membuat buku petunjuk teknis tentang tata cara pengelolaan CMS. Yang ketiga adalah mencetak buku petunjuk teknis. Dan yang keempat adalah menyampaikan buku petunjuk teknis kepada admin perangkat daerah. Dengan output yaitu tersedianya buku petunjuk teknis tentang tata cara pengelolaan CMS. Untuk kegiatan yang kedua, tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan atasan atau mentor. Yang kedua adalah melakukan perekaman video terkait tata cara pengelolaan CMS. Yang ketiga adalah mengedit video. Dan yang keempat adalah mengupload video ke channel YouTube Diskominfo Kota Pematang Siantar. Untuk kegiatan yang ketiga adalah berkonsultasi dengan atasan atau mentor mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang kedua adalah membuat desain media informasi dalam bentuk flyer. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mencetak flyer. Dan yang keempat adalah menempelkan flyer pada papan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar. Dengan output yaitu tersedianya flyer frequently asked question dalam pengelolaan CMS. Dan kegiatan yang keempat dengan tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama berkonsultasi dengan mentor atau atasan. Kemudian yang kedua adalah mengirimkan buku petunjuk teknis, video, serta flyer pada grup WhatsApp admin teknis pengelola situs web perangkat daerah. Kemudian yang ketiga adalah mengupload buku petunjuk teknis, video, serta flyer pada website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar. Kondisi sebelum dan sesudah aktualisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum aktualisasi belum tersedianya buku petunjuk teknis. Sesudah aktualisasi tersedianya
buku petunjuk teknis tentang tata cara pengelolaan CMS. Yang kedua adalah belum tersedianya video tentang tata cara pengelolaan CMS. Setelah aktualisasi, tersedianya video tentang tata cara pengelolaan CMS. Sebelum aktualisasi, belum tersedianya flyer tentang FAQ dalam pengelolaan CMS. Sesudah aktualisasi, tersedianya flyer tentang FAQ pengelolaan CMS. Kemudian sebelum aktualisasi, belum tersebarnya informasi berbasis multimedia tentang tata cara pengelolaan CMS pada grup WhatsApp admin teknis pengelola situs web perangkat daerah dan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar. Dan sesudah aktualisasi, tersebarnya informasi berbasis multimedia tentang tata cara pengelolaan CMS pada grup WhatsApp admin teknis pengelola situs web perangkat daerah dan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar. Serta yang kelima adalah sebelum aktualisasi, jumlah perangkat daerah yang mengisi informasi pada website adalah 0 atau tidak ada. Kemudian setelah aktualisasi, jumlah perangkat daerah yang mengisi informasi pada website berjumlah 15. Adapun kesimpulan dan rekomendasi adalah sebagai berikut, yaitu kesimpulan, penulis mampu dan mengerti untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dan peran PNS dalam NKRI. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan ketersediaan informasi publik perangkat daerah melalui media website. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan pegawai admin pengelola teknis website tentang tata cara mengelola website meningkat. Dan rekomendasinya adalah yang pertama, pembuatan media pembelajaran atau bimbingan teknis mengenai penerapan teknologi lainnya di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar dapat dilakukan ke depannya. Dan yang kedua adalah pegawai dapat menerapkan ide-ide inovatif dengan pendekatan teknologi dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar. Untuk melengkapi laporan saya ini, maka mari sama-sama kita tonton video laporan aktualisasi berikut ini. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang Agar rumah kita tanpa anyelir, tanpa melatih. hanya bunga bakung tumbuh di halaman.
Baik, demikian paparan yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon masukan dan saran dari Ibu penguji dan Bapak mentor demi kesempurnaan laporan aktualisasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus ya, Yan Hardi Motingko, kamu motivasi. Benar-benar orang IT, dan wajar kalau kamu buat jauh lebih baik dari kawan-kawan tadi ya. Karena membuat MCS itu bukan hal yang gampang. Kamu sukses, saya pikir nanti di situ. Silakan Pak Sebastian, lagi mungkin ada yang mau ditambahin, silakan Pak. Baik, selamat pagi Pak Jumsadi. Selamat pagi. Nah, Pak Wali Kota kami dulu ya Pak ya. Ya, jadi sehat-sehat Pak. Ya. Oke. Jadi Pak melihat yang dibuat oleh Yan Hardi ini menarik. Jadi sebenarnya kenapa kemarin ini dibuat, sebenarnya latar belakangnya itu karena saat ini kan OPD itu sudah dibangunkan oleh kami website dan yang mengelolanya itu OPD sendiri gitu. Nah, admin-adminnya itu kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan IT yang sangat terbatas. Itulah kemarin ide yang dicetuskan oleh Yan Hardi adalah bagaimana Pak kalau kita buat tutorialnya, tapi yang dengan bahasa yang seawam mungkin gitu kan, dengan visualisasi tampil yang menarik. Nah, ini yang sebenarnya saya apresiasi dari Yan Hardi. Nah, mungkin ke depannya hal-hal seperti ini bisa kita lakukan karena memang yang kita hadapi adalah orang-orang yang ya memang kita harus melakukan sharing knowledge tentang IT kepada mereka gitu. Ini masih 15 ya tadi, kita masih ada 17 lagi. Nah, mungkin Yardi yang nanti bisa ini ya, bisa lebih ditingkatkan lagi kemampuannya karena memang ini Pak, dia ini memang punya skill ya di bidang apa ya, desain seperti itu gitu. Jadi memang ini sangat bermanfaat sekali. Sukses buat kita semua. Salam. Baik, terima kasih Pak Sebastian Saragi. Semalam saya sampaikan sama si Yan Hardi, Pak Sebastian Saragi. Ya Pak. Ini kan sebentar lagi wali kota kan dilantik. Ya Pak. Nah, jadi saya bilang dia ini kalau dari desain dia buat video itu sudah bisa dia membuat video itu minimal dia buat ya seminggu sekali tentang kegiatan wali kota. Oh ya, siap Pak, siap. Kegiatan wali kota itulah langsung diposting di website. Laporkan itu dengan Ibu Wali Kota yang baru nanti. Siap Pak. Kalau mau naik Kominfo itu. Siap Pak. Dan bukan dalam bentuk berita lagi. Iya Pak. Bentuk di situ. Jadi mungkin Pak Sebastian sudah paham itu. Wali kota ini kan orangnya canggih. Iya Pak. Pak suaminya wali kota itu kan juga tuh kan orangnya orang sosmed itu. Iya Pak. Ya. Dia update status di Facebook beliau itu kan. Pak Ginting itu. Jadi maksud saya Yan Hardi dengan timnya, ketuanya Pak Sebastian. Nanti saya akan bilang sama wali kota. Saya beberapa hari lagi akan jumpa Ibu Susanti. Oh. Nanti kalau jadi sejak awal dia buat terus kegiatan dia seminggu. Ya, jadi itulah yang memenuhi terus rubrik daripada website Siantar ini. Ya. Tadi dia udah tahu cara memilih lagunya, buat tampilan-tampilan. Nah, mumpung ada Yan Hardi ini di sana kan, termasuk udah ketinggalan sekali Siantar ini persoalan website ini ya. Ya. Ini baru-baru dimulai berapa bulan ini saya pikir yang dari dulu kan terlalu jadul sekali Siantar itu. Iya Pak, betul Pak. Iya Pak. Jadul sekali. Jadi saya pikir dengan adanya Yan dan teman-temannya yang CPNS sebenarnya itu Pak. Jadi kita bisa bergerak mengembangkannya gitu, mengembangkan Kominfo kita ini gitu Pak sebenarnya. Jadi nanti dibuatlah pelantikan nanti ini kan akan melantik. Minta ya, dulu nanti testimoni dari masyarakat tentang wali kota yang baru dipilih. Itulah buat dulu pertama. Oh boleh Pak, boleh. Itu bagus Pak. Bagus Pak Sebastian selaku pimpinan di sana. Jadi minta testimoni orang yang terpilih saja, yang kesannya memberikan tanggapan yang baik, akselerasi setelah beliau nanti menjabat kan gitu. Jadi pilih saja Pak Sebastian, buatkan nanti itu videonya. Siap Pak. Rapat pertama nanti beliau langsung tampilkan dulu video ini. Atau share dulu nanti dia di YouTube,
kasihkan linknya kepada suaminya biar dibuka gitu. Oke Gitu, Pak, baik Pak Pak. Sebastian. Jadi saya pikir ini udah bagus dapat tenaga seperti ini. Iya Pak, bagus banget Oke. Pak. Oke, terima kasih ya Pak Sebastian. Yo, sama-sama Silakan, Bu Pak. Terima Tati. kasih Pak. Silakan Bu Tati. Terima kasih Pak Jumsadi, Yan Hardi Motinggo ya, Pak, dengan mentor Pak Sebastian. Ya, Bu. kita sudah yakin ya dengan laporan aktualisasi tadi, dikuatkan mentor, sangat bagus, kreatif sekali. Saya sangat kreatif, saya lihat kreatif ya. Dikuatkan mentor lagi, kita buktikan dengan video-video, sangat kreatif. Kami tidak banyak berkomentar, hanya tadi rekomendasinya itu dijalankan. Itu rekomendasi Yan Bastian tadi, Yan Hardi tadi, agar dijalankan. Kami sudah melihat sangat bagus, sangat bagus. Ini satu aset ya, Yan Hardinya, satu aset di Infocom ya. Ini kalau seperti ini dia menguasai apa pekerjaannya. Jadi kita terpesona melihat dia pun laporannya ini kita terpesona. Jadi benar-benar dia kuasai pekerjaannya, kuasai tupoksinya. Jadi disampaikan ini ke publik seperti ini, kita sudah yakin dia menguasai, mahir, kreatif, inovasinya. Ya, saya rasa sukses ya, Yan Hardia, sukses kamu. Jadilah PNS yang berkualitas, yang benar-benar diperhitungkan kawan. Jangan asal PNS, jadi selalulah berkreatif, selalulah berinovasi. Jadi kemana kita pasti orang memperhitungkan kita, pasti orang mengunggulkan kita, meminta pendapat kepada kita. Jangan seperti kata orang PNS, jangan kojo tak kojo, kojo 1000, tak kojo 1.500. Jadi kojo tak kojo 1.500, jangan seperti itu. Ini tadi sudah membuktikan inovasinya, sudah membuktikan kreativitasnya di kita di sini. Semua, jangankan saya, kawanmu semua, saya rasa yang selalu melihat pekerjaanmu, kreatifmu. Saya aja sekali-sekalinya membuka laporan kalian, enggak terus-menerus, apalagi di sini yang jelas, sudah dipaparkan, sudah dilaporkan. Bagus, sangat kreatif inovasinya. Mudah-mudahan kamu sukses selalu. Ya, tidak ada banyak, hanya saja sarannya yang tadi laksanakan. Jangan di masa habituasi ini aja, jangan di masa laporan ini aja diteruskan, berkaryalah ya. Dengan pendampingan Pak Sebastian ya, Pak Sebastian ya. Oke, sukses selalu. Makasih Pak Jumsadi. Oke, terima kasih Bu Tati, terima kasih Pak Sebastian Saragi. Sukses untuk kamu Yan Hardi. Silakan ditutup. Baik, terima kasih atas saran dan masukan dari penguji, mentor, dan coach. Dan terima kasih juga saya ucapkan atas bimbingan dan arahan dari mentor, coach, penguji, dan LO selama saya mengikuti pelatihan dasar. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, peserta kita terakhir, Yati Octavia, sudah ada? Ya, Pak. Ibu Sudah, mentor Pak. kita? Bapak dokter. Pak Dokter. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Dr. Jenda Muli Sembiring. Silakan kita saksikan ya, kita saksikan bersama Pak. Saudara Yati Octavia menyampaikan paparannya. Silakan. Yati. Izin share ya Pak. Oke.